Ya, buat teman-teman, jumpa lagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, jadi hari ini Pak akan menjawab salah satu pertanyaan dan masukan dari teman-teman cara membuat mahkota. Demek selalu di hati. Salah satu pertanyaan dan masukan dari teman-teman cara membuat mahkota. Nah, jadi di sini ada problem ya, ada dilema buat sahabat semua untuk membentuk mahkota, terutama di jenis sancang, waru, anting putri. Seperti apa, bagaimana, teman-teman ikuti, yang jelas semoga dalam keadaan sehat selalu, dan ikuti terus channel YouTube Suka Sekali Bonsai. Buat teman semua ya, yang belum paham untuk desain mahkota, silakan info atau chat Pak D, semoga bermanfaat. Intinya selalu belajar. Anda belajar, Pak D juga masih belajar. Kita menyesuaikan dengan situasi kondisi keberadaan pohon kita. Nah, di sini kita lihat dulu sebelum melangkah ke sini, kita cek di sini dulu ya. Nah, jadi kita pembahasan buat mahkota di sancang. Nah, di sini sih. Jadi awalnya pohon ini juga tidak memiliki mahkota. Yang ikuti Izin prosesnya. aku bertanya sedikit, Pak. Mungkin Apa? kalau untuk jenis pohonnya sih saya rasa nggak terlalu gini lah ya, nggak terlalu bermasalah. Tetapi dari gayanya, Gaya apa? karena menentu itu kan gaya pohon itu loh. Contoh di formal seperti apa pembentukan mahkotanya atau di bunjin gitu ya. Oh iya. Jadi khusus di informal dulu ya. Jadi Informal ya hadapan ini. kita ini kan informal. Ah, Jadi biasanya kalau teman-teman desain bonsai itu khusus di informal ini pasti memperhatikan akar. Akar harus keliling kan begitu ya. Jadi naturalnya itu akarnya so pasti besar kecil besar kecil. Nah, akar Senatural dulu nih. mungkin kita lihat. Nah, Kenapa harus natural atau kenapa harus kayak seperti ini gitu loh? bukan kayak seperti ini. Jadi Oh gitu. menyesuaikan kondisi pohon itu. Kita lihat. Jadi kalau kita desain bonsai namanya juga program budidaya. Nah, khusus kan di The Max ini kan kita menggalakkan budidaya. Kita mendesain pohon-pohon yang sulit dibuat tuh kita budidaya. Jadi ibaratnya seperti menjiplak lah. Ya. Jadi menjiplak, mendesain bonsai yang bagus tapi dengan cara budidaya. Nah, kita lanjut ke pokok dulu pembahasan buat mahkota. Ya. Jadi di sini kan ada pohon seperti ini nih. Jadi gayanya ini informal. Awal mula pohon ini kan ini nggak ada mahkota. Jadi dilemanya ini tumbuhnya di sini nih. Nah, ini tumbuhnya cabang terusannya di sini dulu. Nah, sama yang di sini. Nah, kalau kita lihat dari gerak dasar ya, lihat dasarnya pohonnya kan ke sini nih. Nah, ini terusannya kan. Ya. Nah, kalau ini dibiarkan pengelosan kan besar dulu nih, jarak besar ini. Artinya bukan ini kita pakai. Nah, kita lihat gerak dasarnya. Dominannya ini mahkotanya mau digiring kemana atau diarahkan kemana? Condong ke sini, ke kanan, apa condong ke kiri? Nah, kalau kita melihat gerak dasarnya seperti ini, jadi mahkota ini paling enak tuh dibuat atau desain mengarahnya ke kanan. Kenapa harus mengarah Ya, ke? karena kita melihat cabang yang besar ini, kehidupan lebih condong ke sini lebih besar. Oh. Betul nggak? Kalau di sini condongnya lebih besar, berarti seolah-olah di atas ini ketarik dia ke kanan. Ketarik ke sini maksudnya ya biar lebih jelas. Bisa juga ke kiri, cuman kalau kita lihat gerak dasarnya lebih condong ke sini. Lebih cantik arah ke sini apa ke sana kan gitu sekarang. Tapi kalau diperhatikan dari gerak dasarnya, kalau Pak lihat ini besar ya, nah kesannya kan seperti twin juga kita bentuk ya. Nah, jadi kita condongnya tarik ke sini. Lebih indah. Nah, untuk mengakali itu, jadi kan dari sini nih. Kalau Ya. dibiarin ini kan otomatis agak ke belakang nih batangnya. Ya. Kita potonglah di sini. Cari titik tunas yang di depan, yang mengarah ke kanan.
Nah, setelah dapat kita los saja. Los terus ya biar agak besar di sini. Nah, agak besar. Setelah agak besar, nah kita potong pendek lagi nih. Nah, untuk penempat ini kan kosong masih ya. Kita ambil tunas-tunas ini, kita arahkan. Polos saja. Nah, ini arahkan ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan gitu. Nah, untuk terusan mahkota, kalau lebih biar eloknya ini kan lentur ini. Kita buat di atas lebih lentur, kita ambil yang di belakang, tapi potong press. Biar kelihatan di belakang ini. Oh. Jadi potong press dia, otomatis kan di depan jadinya nih. Sekarang kan di belakang nih. Ya kalau potong press kan kelihatan dari depan, di belakang nih. Jadi kita tarik ke kanan, bawa ke depan. Nah, contoh seperti ini. Nah, contohnya tadi. Ini kan dia di belakang nih. Jadi gini ya. Nah, ini contohnya. Kita kasih dia ini, gawat. Nah, jadi kalau memang kita arahkan ke sini, kita betulnya ke sini dia pelan-pelan tuh, arahkan. Naik lagi sama. Nah, kalau sancang ditekuk seperti ini naik, otomatis ini kan tunas lagi mengisi ini semua. Udah ada jadi mahkota. Untuk di atas ini kita potong aja di atas, kalau udah besar potong ujung-ujungnya udah itu dipakai. Nah, mahkotanya dibuat agak lebar, jangan kubus begini, agak lebar dia buat. Setengah kubah lah nanti ya. Jadi biar cantik. Oke, itu sederhana dengan gaya seperti ini ya. Jadi lebih gampangnya Dek. Nah, sama dengan ini sekarang kembali di sini. Kita bahas mahkota dulu nih. Nah, sama di kalau kita perhatikan ini kan banyak kosong kan, masih kosong. Di sini belum ada juga mahkota karena kita kan buat twin ini. Ini belum ada mahkota juga, di sini juga belum. Nah, sama di sini. Jadi kita tarik ke depan ini. Tarik ke depan. Yang kita pakai itu bukan ini. Bisa-bisa kita pakai cuma ini kita pakai. Nah, caranya apa? Ini los dulu biar besar. Nah, untuk mencari titik tunas yang banyak di sini, otomatis kan yang paling dekat kita ambil di sini. Nah, ini potong, ini naik los. Tunggu biar besar dulu. Nah, tujuannya apa dari ini? Ini kan ada tunas-tunas yang pendek nih. Ruasnya kan pendek-pendek di sini nih. Nah, kalau ini dipotong, otomatis kan memenuhi nanti ada tunas kayak tadi itu. Itu yang jadi mahkota. Ini tarik tuh ke atas. Untuk menghambat, biar besar yang kelilingnya itu ya potong di atasnya. Sama dengan ini tadi kembali. Nah, ini. Untuk menghambat di sini, biar tumbuh di sini, keliling ini, kita potong di sini. Otomatis kan tumbuh semua di kelilingnya. Satu, jaraknya antar ruas itu tidak begitu jauh. Tidak jauh-jauh dia. Karena semakin ke puncak semakin pendek. Pembagiannya semakin rapat. Ya sama seperti ini. Nanti dipotong, naik, potong lagi. Tambah padat dari sini. Jadi jaraknya nggak jauh-jauh karena sudah bagian ujungnya mahkotanya. Kembali ke sini. Kalau dilihat seperti ini, membuat nanti seperti yang kita awal bahas ya bisa. Ini los dulu biar besar, nanti kita potong pendek di sini. Ini naik ke atas, otomatis ini kan membuat tunas dia. Oke, kita ke yang semi aja kalau gitu kita bahas lebih mendalam. Nah ini. Nah jadi di sini pada jelaskan dikit ya. Nah kembali di sini nih. Nah kalau ini kan pada masih los nih banyak. Nah ini juga problemnya kan mahkota, bingung kan? Mahkota iya. Nah kalau kita perhatikan gerak dasar, dulu perhatikan gerak dasarnya. Kalau gerak dasarnya kan dari sini nih batangnya. Nah batangnya ini kan condongnya cabang mana yang paling dominan paling besar ini yang di kiri ya. Nah berarti kalau ini ada ruang kosong, Pade paling asik dominannya senangnya Pade arahnya ke kiri. Kalau lihat dari gerak dasarnya begini, karena ruang kosongnya kan lebih lebar di sini, cabang lebih besar di sini. Jadi beratnya cabang satu ini, cabang pertama, cabang kedua. Ini gayanya hampir formal ya Pade buat. Nah berarti Pade harus menyesuaikan dong mahkotanya, diarahkan kemana. Kalau Pade condongnya ke kiri mahkotanya. Nah, sini kembali lihat setelah kita bahas tadi gerak dasar, condongnya ke kiri, nanti kita mengakali. Di sini kan pohonnya udah lurus nih, kita mau lentur. Di belakangnya kita tarik bawa ke depan. Nih. Bawa ke depan. Nah, nanti pilihnya bebas, mau di sini silakan. Yang penting besar dulu ini.
Atau paling tidak ini mau tarik silakan, enggak masalah, bisa, bebas. Atau di sini pakai mahkota, ya kalau di sini pakai mahkota bisa juga ini tarik. Cuma kalau di sini Pak pakai ini rencananya. Tapi lihat titik tumbuhnya ya nanti. Jadi dominan, titik tumbuhnya mana yang lebih dominan, bisa kita pakai di sini, bisa pakai ini nanti. Contoh, pada bilang ya, kalau pakai yang di sini ini tinggal naikin aja. Naikin aja ya. Kita pakai ini bisa. Nah, jadi biar lebih lurus tarik lagi dikit. Nggak usah takut. Nah, ini nih. Jadi tekuknya condong ke sana. Seret. Jadi larinya lagi ke sana ke sana. Jadi ujungnya bisa pakai di sini. Kalau besar dulu, nanti kita potong lagi di sini pendek. Kalau ada titik tunas di sini. Kalau di sini ada titik tunas yang paling pendek, ini kita pakai yang paling bawah. Nah, ini kalau nggak ada ini pakai potong. Tapi kan masih ada rongga di sini. Ya. Sudah rongga nggak? Jadi ruasnya ini masih jauh. Kita cari ruas yang paling pendek. Nah, kalau seandainya ada tunas tumbuh di sini, ini kita pakai bentuk seperti ini sama. Nah, jadi semakin pendek, semakin bagus. Caranya untuk di mahkota pinahnya main potong semua. Besar, potong, besar, potong. Biar dapat full di sini mahkotanya. Paham nggak? Ini juga Pak De belum final ini akan mahkota ini. Belum. Mungkin bisa ini juga ambil gitu loh. Kita nyari menyesuaikan kondisi gerak dasarnya. Yang mana yang kita akan pakai. Yang mana paling cocok, yang mana paling indah. Yang belas kita ngambil mahkotanya kan ke depan. Kalau ini udah ke belakang, ini ke belakang, kita harus ke depan. Kalau di sini belakang, kita belakang terlalu di belakang nanti. Kita belakang, depan, belakang, depan. Paham maksudnya? Nah, itu pembahasan untuk mahkota. Jadi tetap keliling. Kita perhatikan. Sama dengan di sini. Nah, ini nih. Kalau emang di sini, ini kita juga pakai ini potong pendeknya. Kita pakai ini. Karena sendiri kan kalau ini kita lihat kan kaku ini. Kaku nggak ini? Kalau mau cantik di atas ya pilih yang ini yang kecil ini. Kita potong lagi. Terkadang kalau iya kalau terlalu lurus gitu kayak kaku ya, sekali. Jadi pada prinsipnya gini, membuat mahkota itu kalau formal informal itu kita buat terusan dulu naik. Nah, kalau sudah mulai ke atas kita main potong, main cutting pendek. Karena kita mencari ruas yang terpendek. Kenapa? Untuk pengisian ke mahkota. Dari bawah kan jarang ya. Naik ada jaraknya lebih luas lebar, terus naik lebih sedikit, lebih pendek, lebih pendek di atas. Itu mahkota. Nah, mungkin ini juga nih salah satu juga ini bahas. Nah, ini untuk mahkota kan, ya kan? Ini yang patut. Nah, nanti kalau mahkota ini kita ambil pakai, nanti besarkan dulu. Ini kan agak di belakang nih. Biar ke depan gimana? Ya, ambil tunas yang paling pendek ini. Nanti potong kan mau tunas nih. Nah, nanti kita putar lagi naik. Jadi arahnya ke sini. Ke kiri kan twin nih. Jadi twin ngambil dari sini, geraknya ada, lentur kita ambil arahkan ke kiri. Tapi bukan ini dipakai. Potong pendek. Untuk mencari jarak. Kalau tidak dipotong, nggak bisa, sulit. Ujung-ujungnya silindris. Atau jarak ruasnya terlalu jauh. Nah, ini penting dipahami. Nah, kalau seandainya ketemunya seperti ini. Nah, terus, ini kan ngambil mahkotanya dari belakang sini tadi. Ya. Ini termasuk ngalangin nggak? Enggak. Tergantung. Lihat kondisinya. Ini kan pohonnya sudah condong ke kanan ya. Nah, ini kalau ditarik dari sini, otomatis kan kita kalau ngerjain pohon mahkota tuh apa ya? Daya hayalnya harus tinggi. Jadi jangan berpikir saat ini. Berpikir kalau dia udah besar, dia kelihatan apa enggak? Ya kalau kecil nggak kelihatan. Tapi kalau nanti udah besar, otomatis kan loss nih. Kalau udah dominan ini ketutup dia di sini mahkotanya dikelihatan. Itu yang terkadang. Daya hayalnya tinggi. Ah, di sini dia nanti pohonnya. Di pemula itu sebenarnya kendala utamanya. Nah, sekarang kan berpikir gini. Ini kan masih kecil. Padi Bu Jari, kalau ini besar gimana? Tuh. Di depan di belakangnya deh. Di depan dari. Nah, itu. Jadi daya hayal kita pohon itu besar nanti. Oh, ngerti. Itu, jadi itu nah, ini jangan berpikir saat ini kecil emang di belakang. Terkadang emang kendala utama di pemula itu Pak. Ya, jadi dia yang dipikirkan tuh di saat pohon itu masih jangan berpikir saat ini, kita berpikir nanti hasilnya. Makanya ada sistem pengelolaan itu. Apalagi main cutting ya, cut and grow. Jadi
Kalau ini udah besar, ini otomatis dia posisinya di depan di sini nanti. Berarti Condong emang ke harus sini. Nah, bersabar ya. kalau besar gini gimana? Di depan atau di belakang? Ya kelihatan pas lah di Nah, situ. Bre. kalau kita bentuk tarik dari belakang, kelenturannya ada. Jadi pohon itu gerak dia, gitu loh. Masuk, masuk, Jadi masuk. gerak dia. Kalau ambil langsung dari sini kan kaku dia keluar. Oh iya, Tapi kalau ambil dari belakang dia besar nanti kan besar dia tapi lentur. lentur. Oh, masuk, masuk. Ngerti, ngerti, ngerti. Tuh, paham ya? Nah, itu terkait dengan pembahasan mahkota. Jadi teman-teman, jadi kembali kita yuk kita cek lagi satu kalau anting putri. Nah, di sini anting putri pada buat juga di sini ya. Ini juga menentukan mahkota. Nah, jadi mahkota hampir sama juga ini kita cari ini. Nah, sama main cutting juga semua, main potong terus. Nah, kita tarik yang ini di atas terus. Nah, ini nih. Nah, dari sini nih. Nah, ini nih. Enak kelihatan. Nah, jadi otomatis. Tapi kalau teman-teman tidak motong, ya berat. Kalau kita buat bunjin, nah, kita bahas yang bunjin. Ya, yang biar bunjin sekalian. itu. Ini Tadi bunjin. kan sama informal sama formal. Ya ini bunjin ini. Ini kan bunjin nih. Geraknya kan bunjin ini. Nah, ini bunjin. Sama, kita tentukan titik akan mahkotanya di mana. Jadi kita memposisikan dia itu seimbang. Keseimbangan ini. Jadi kalau kita melihat bunjinnya seperti ini, kita enaknya nempatkan mahkota itu di mana? Biar nggak taruh di bawah, biar tidak taruh ke kiri. Nanti maksudnya? Jadi kita lihat titiknya. Nah, jadi kita lihat titiknya di sini, ya berarti kita enaknya menentukan mahkotanya di sini. Karena kalau kita los, posisinya nanti paling panjang tuh dia di sini pohonnya. Nah, contoh, nah ukur nah ini. Ya, nah seginilah pedangnya dari ujung ke ujung ya. Nah, di sini kan. Nah, kita di sini, kita ambil tengah-tengahnya. Nah, yang susah ini kan buat kelenturan ini, kayak pada bilang tadi. Ya. Kalau buat lentur ini, tarik yang di belakang. Tarik belakang ke depan, tarik belakang ke belakang, depan itu aja terus. Nah, ini seperti ini jadinya. Enak nggak dilihat? Kalau udah lentur itu enak nggak dilihat? Iya ya, ini yang udah besar ya. Di awal ini kan tidak ada, semua tidak ada ini. Jadi kan pada buat seperti ini, jadi ada. Jadi kelentur. Nah ini loh, dari segini ke teman-teman lihat, dengan bedanya sekarang. Kalau segini kan jauh di belakang kan? Ya, jauh. Tapi kalau udah besar gini gimana? Ya tetap di depan. Kelihatan di depan. Nah itu untuk pembahasan mahkota. Oke, ini yang bunjin, posisikan. Nah kita di sini dah logika dan rasa tuh bicara. Itu sebenarnya. Ya, logikanya seperti apa, rasanya kita bagaimana. Sebenarnya daya hayalnya itu yang belum nyampe. Ya, sama dengan kita kan dulu kan udah diajari dengan konsep menghiperbolakan sesuatu. Jadi daya hayal kita harus memang pohon ini jadinya seperti ini. Jadi jadinya nanti dia besar, cabang-cabangnya, terusannya gitu. Jadi kita harus memang sih ada proses ya. Jadi belajar tuh tidak segampang kita bayangkan main bonsai. Jadi perlu belajar. Kalau Pak De dulu belajar kan masih jauh. Nyari pengalaman seperti apa ya. Dan ilmu pun terbatas. Sekarang kan udah gampang. Ada medsos, ada YouTube, ada juga Pak De gitu loh. Jadi teman-teman kalau mau lebih detail belajar, silakan datang studio. Atau daftar silakan. Nanti kita jadwal atur waktunya, hari apa jadi acaranya silakan. Karena kalau di studio itu, Pak De bilang, proses dari bahan sampai jadi pun ada. Dari nol sampai best 10 juara pun pohon sudah ada. Jadi teman-teman lebih banyak bisa belajar dari Hokianti ya. Proses dari bahan mungkin dan pasar pun juga sama. Nah, pada pesan buat teman-teman semua, jangan takut belajar, tetap proses. Apalagi kalau di The Max kan dominan pohon budidaya. Pokoknya salam semangat selalu. Jangan malu-malu bertanya nanti pada akan jawab selalu ya. Ada ruang waktu pada buatin video. Salam semangat untuk buat mahkota yang bagus. Salam The Max selalu di hati.